Wa sunanuhu, adapun sunnah-sunnah wudu at-tasmiyatu. Ya, sunnah wudu yang pertama adalah membaca bismillah. Ya. Sunnah wudu yang pertama adalah membaca bismillah. Ya, menurut pendapat ulama, memang ada khilaf di sini, ada beberapa pendapat ulama yang lain dibilang ada yang pertama itu adalah ghuslul yadain gitu ya. Jadi bismillah itu setelah ghuslul yadain. Ya. Jadi ghuslul yadain dulu, kemudian siwak dulu katanya gitu ya. Siwak dulu baru bismillah. Gitu ya. Supaya katanya ketika membaca basmalah itu mulut sudah bersih. Ala kulli hal. Jadi yang pertama yang tidak boleh kita lupakan adalah membaca basmalah. Tapi ini membaca basmalah pun tentu dengan melihat tempat kita berwudu. Nah, kalau kita habis mandi di dalam kamar mandi, ya kan, tentu tidak boleh membaca bismillah. Kalaupun membaca, cukup baca di hati. Jadi jari alal qalb aja, menjalankan baca basmalah dalam hati saja. Kalau kita berwudunya di tempat yang memang bukan tempat atau di tempat mandi lah, ya, di kamar mandi. Jadi kesunahan membaca bismillah nanti dilihat di tempat mana kita berwudu. Nah, kalau kita wudu di tempat wudu, misalnya memang kayak misalnya di keran-keran di luar begini, ya sunnah kita baca basmalah. Tapi kalau wudunya kita di kamar mandi, yang biasanya kan kalau kamar mandi kita kan bukan buat cuman mandi doang, memang semuanya, ada yang buat qadha hajat juga di situ. Nah, tidak disunnahkan untuk membaca basmalah. Bahkan kalau membaca bismillah hukumnya makruh. Ya, kalau disengaja kan udah tahu hukumnya nggak boleh, disengajain kita baca di situ bisa jadi haram. Karena apa? Karena dengan sengaja kita membawa asmaul mu'azzam, nama-nama yang diagungkan di dalam kamar mandi. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la wudu'alah. Ya, tidak ada salat bagi orang yang tidak punya wudu. Wala wudu'a, dan tidak ada wudu, liman lam yadhkur ismallaha ta'ala, ya, bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah, ya. Jadi orang yang berwudu tapi tidak membaca basmalah, maka wudunya kurang sempurna. Artinya tidak berwudu, dianggap tidak berwudu, artinya tidak wudu dengan sempurna. Jadi wudunya kurang sempurna kalau kita tidak membaca bismillah. Jadi yang pertama, sunnah wudu itu adalah membaca bismillah, dengan tetap memperhatikan tempat kita melaksanakan wudu. Kalau wudu tadi di kamar mandi, maka membaca bismillah tidak disunnahkan untuk dibaca secara lisan, cukup dijalankan dalam hati kita saja. Yang kedua, summa ghuslul kafaini, summa siwak. Yang kedua, membasuh telapak tangan. Ya, membasuh telapak tangan biasanya dibarengkan dengan bacaan bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim sambil membasuh telapak tangan, baru kemudian siwak, ya, siwak. Ya. Maka tadi ada ulama yang bilang siwak dulu baru baca bismillah. Nah, ada yang bismillah dulu di awal. Ya, ala kulli hal baca dah. Ya, mau siwak dulu boleh, mau baca bismillah dulu boleh. Summa siwak, kemudian yang ketiga bersiwak bi kulli khosnin, dengan segala sesuatu yang kasar. Illa lil shaimin, kecuali bagi orang yang puasa. Ba'da zawal, tentu setelah masuknya waktu zuhur. Nah, nih, siwak itu memang disunnahkan fi kulli halin, dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu, terutama ketika tagayuril fam, ketika terutama mulut kita merasa ada berubah gitu. Baik berubah itu karena kita habis makan, perubahanmu yang terjadi di mulut itu habis diam yang lama, karena biasanya orang yang diam lama, nah juga nanti mulutnya berubah, ada bau. Kenapa? Karena hawa di situ semua nggak keluar. Makanya salah satu orang yang diam lama sunnah siwak.
kan mulutnya bau. Biasanya begitu kalau terlalu banyak lama diam. Sama orang tidur kan lama diem aja, bangun tidur bau banget mulutnya kan. Gitu ya. Bau naga. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini siwak ya. Nah, siwak ini apakah harus dengan kayu arok misalnya, seperti sebagaimana yang biasa siwak kalau ada kayu arok doang, kalau nggak ada kita nggak siwakan. Ya, siwak itu sebetulnya bikuli khosnin, apa saja yang kasar bisa dijadikan siwak. Ya. Kasar itu dalam artian bisa menyerap kotoran atau bisa menghilangkan kotoran. Ya, kalau pakai plastik mah kan nggak bisa, licin, gitu ya. Nah, pakai baju bisa nggak bisa, cuman jorok, makruh. Hasol nggak sunnah siwak dapat, tapi makruh karena talwis, ngotorin diri sendiri, jorok gitu ya. Kan ada orang pakai, gitu ya. Jigonya pindah. Ya, dapat kesunahan, cuman makruh karena itu talwis. Ada ngotorin, sedangkan dalam apa namanya, dalam syariat ini disunahkan untuk selalu bersih, gitu ya. Jadi boleh nggak dengan tisu? Boleh, yang penting kasar. Ya, dengan jari boleh nggak? Tergantung, kalau jarinya halus nggak boleh. Ya, kalau kasar katanya kalau ada kalau apa, jari diri sendiri katanya nggak boleh. Ilamun pasil, kalau udah lepas baru boleh. Jadi boleh dengan jari, tapi jari orang itu pun kalau yang kasar. Pinjam jari lu sini. Gitu ya. Oke, jari kasar bro. Becus kali. Tangan ini batang. Ya, lagi siapa yang mau? Gitu ya. Ya, intinya adalah siwak itu dengan segala sesuatu yang sifatnya kasar lah. Kasar itu dalam artian bisa menyerap kotoran, gitu ya. Kalau bambu mah ledes tuh. Bambu mah licin kali, nggak nyerap kotoran ya kalau bambu mah. Bambu dihalusin. Digecek. Tetep lah bambu mah. Bambu mah keras. Mau gimana mau halus apapun bambu mah keras. Darah. Iya, berdarah. Lagi beli aja siwak, Pak. Sebetulnya memang kayak apa namanya, kayaknya pohon apa saja bisa saja ya, kalau pohonan bisa aja, tapi lihat seratnya. Kalau biasanya kenapa kayu arok, karena kayu arok itu seratnya bagus. Ya, pertama dia selain tentu nyerap kotoran juga, kemudian dia menghilangkan bau. Nggak bau kan kalau kayu arok itu? Nyerap bau ya. Ya, nyerap bau. Beda dengan kayu-kayu biasa dah. Coba bisa aja, tapi mungkin dilihat seratnya juga. Apa aja bisa. Ya, dilihat seratnya, satu enggak kasar apa tidak gitu. Ya. Tapi jangan pakai kaktus. Kalau kaktus mah duri doang, enggak. Ya. Illa lisaimi ba'da zawal, kecuali siwak ini kecuali dimakruhkan, bahkan tidak diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Katanya setelah zawal. Menurut sebagian ulama, kenapa katanya? Karena dapat menghilangkan bau mulutnya orang yang berpuasa. Nah, sedangkan kenapa bisa menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa itu makruh? Karena bau mulut orang yang berpuasa itu asharul ibadah. Ya, asharul ibadah. Sama seperti misalnya kita habis wudu, makruh kalau kita ngelap. Jadi kalau habis wudu jangan dilap. Kenapa? Karena itu asharul ibadah. Ya, bekas ibadah tuh. Ya, jejak ibadah kita itu di situ. Jangan dihilangkan, karena itu biarkan dia mengering sendiri, jatuh sendiri. Nah, sama seperti mulutnya orang yang berpuasa, katanya bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallah min rihil misk, katanya lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau minyak misik, ya. Maksudnya minyak misik apa? Kan kalau kita pakai minyak itu kan sunnah. Ya, sebagian tafsirnya katanya kita ini pakai pakai mewangian itu sunnah. Nah, kesunahan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa itu lebih afdol ketimbang yang pakai minyak wangi. Ya. Makanya makruh untuk dihilangkan. Tetapi ba'da zawal, setelah masuk waktu zuhur, berarti sebelum zuhur boleh, karena kan biasanya kalau pagi-pagi kan masih banyak sisa-sisa makanan gitu ya. Silakan. Ya. Atau misalnya bukan asarul wudu, bukan asarul puasa, bau mulutnya bau tidur. Ya, enggak apa-apa. Pagi-pagi ya.
Kalau misalnya biasanya kalau habis subuh kan tidur lagi tuh orang yang puasa mah. Habis subuh bangun nggak apa-apa pasti siwak. Karena biasanya tuh pasti bau gitu ya. Bangun tidur pasti bau, harus siwak kan. Siwak sama nggak dengan sikat gigi? Ya sebetulnya bisa sama aja. Ya, fungsinya sama saja karena sikat gigi pun sama untuk membersihkan kotoran, menghilangkan bau mulut juga. Cuman kan kalau sikat gigi sendiri, sikat gigi itu butuh air, butuh odol karena kalau sikat kan sebetulnya kalau sikat tidak menyerap kotoran. Dia cuman nyikat doang, bersihin doang. Ya, kalau misalnya pakai sikat gigi mah ya nggak bisa, ya tidak dapat sunahnya karena dia tidak menyerap kotoran. Ya, yang ada rontok doang di mulut penuh. Ya misalnya kita ganti dengan sikat gigi ya sama sholat sikat gigi, ya jorok kesannya. Nah kalau pakai kayu arok itu dia baunya hilang, beda lah gitu ya. Sikat gigi mah coba habis sikat gigi jangan pakai odol ya, gigi terus taruh jangan cuci. Santer kan? Iya. Tapi kalau kayu arok enggak, baunya enggak. Baunya beda sekali. Iya. Enggak bau, dia nyerap bau. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Kanjeng Nabi, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak ma kulli wudu'in. Rawahu Malik wa Syafi'i. Kata Kanjeng Nabi, kalau aku tidak khawatir ya akan menyulitkan umatku, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak. Niscaya aku akan perintahkan, akan aku wajibkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Ya. Kalau nggak khawatir merepotkan, menyulitkan umatku, masih aku akan perintahkan untuk bersiwak. Ini saking sunnahnya untuk melakukan siwak, katanya, untuk siwak ini. Jadi siwak salah satu fadilah siwak itu kan kalau diantaranya ya, yang paling hebat, yang paling dahsyat itu adalah katanya akan memudahkan seseorang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah inda sakaratil maut ya. Jadi katanya menyebabkan kematian dalam keadaan husnul khotimah. Itu salah satu fadilah siwak yang paling ya, kalau siwak apalah fadilahnya banyak betul ya. Kalau dalam kitab Bajuri itu sampai ada yang bilang puluhan, ada yang ratusan katanya, saking banyaknya tuh fadilah daripada bersiwak. Bagi yang iliran banyakin siwak. Maka nanti ilirannya hilang. Nah, tadi itu. Iya. Bagi yang jalannya bungkuk, badannya kurang tegap katanya, siwakan. Olahraga kan, kalau siwakan begini. Tegap dia badan. Itu betul ya. Dalam kata para ulama di antara fadilahnya itu. Ya. Lalu yang berikutnya adalah summal madmadah, kemudian berkumur, wal istinsyak, dan memasukkan air ke dalam hidung ya. Wal mubalaghatu fihima, dan disunahkan mubalaghah dalam keduanya, limuftirin, bagi orang yang tidak berpuasa ya. Jadi berkumur-kumur kemudian menghirup air ke dalam hidung. Nah, ini sunnah ya, dalam sebelum wudu. Sunnah juga mubalaghah. Mubalaghah itu di jangan cuman kumur-kumur tapi beneran lah gitu ya, banget lah gitu, supaya betul-betul kumur-kumur itu menghilangkan kotoran yang ada di mulut. Begitupun juga dengan istinsyak ya, menghirup air ke dalam hidung itu supaya kotoran-kotoran yang ada dalam hidung itu juga bersih. Maka disunahkan mubalaghah. Nah, tetapi mubalaghah ini juga disunahkan hanya kepada orang yang tidak berpuasa. Bagi orang yang berpuasa makruh ya. Kenapa? Karena gini, karena mubalaghah itu rawan untuk ketelen. Nah, karena ini tidak disunahkan, walaupun tidak disengaja, bagi orang yang berpuasa ketika berwudu kemudian kumur-kumur dan mubalaghah kemudian ketelen, maka puasanya batal. Walaupun gak disengaja. Nah, itu kan sunnah, iya sunnah, tapi bagi orang yang tidak berpuasa, karena mubalaghah adalah kesunahan sendiri. Madmadah sunnah, mubalaghah juga sunnah. Nah, tapi bagi orang yang berpuasa, mubalaghah tidak disunnahkan. Bahkan makruh bagi orang yang sedang berpuasa. Nah, apabila kemudian mubalaghah ini menyebabkan ada yang ketelan air, ada yang kehirup air ke dalam hidung, maka puasanya batal walaupun itu tidak disengaja.
Ya, biasanya nggak ketelan nih. Wah. Berpotensi. Karena berpotensi membatalkan puasa, maka tidak disunnahkan, gitu ya. Jadi maka di sini disebutkan al-madmadah dan istinsyak, kumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung, hukumnya sunnah. Begitu juga dengan mubalaghah dalam keduanya, tetapi bagi orang yang tidak berpuasa. Ya. Kalau bagi orang yang berpuasa artinya tidak sunnah mubalaghah. Kumur-kumur mah ya sunnah, sekedarnya aja untuk mendapatkan hasil sunnah. Nah, lalu kemudian madmadah dan istinsyak ini ada kaifiyah, ada tata cara yang diajarkan oleh para ulama. Di antaranya yang paling afdal adalah dengan 3 kali cidukan air. Jadi sunnah pakai tangan gitu, ngambil air 1 kali, kumur-kumur, dan untuk istinsyak sekaligus. Jadi kalau ambil air itu langsung begini, buat kumur-kumur langsung ke hidung sambil hidungnya bersihin. Ya. Kenapa sunnah istinsyak? Karena biasanya apalagi kalau bangun tidur, kan itu upil-upil tuh kering-kering banget ya. Susah banget itu. Nah, kadang-kadang kalau kita paksain bisa sampai sakit, perih gitu. Nah, bersihinnya caranya dengan istinsyak itu tadi. Menghirup air ke dalam hidung biar supaya bersih. Gitu ya. Satu ya, jadi 3 kali cidukan, jadi 1 kali buat madmadah, buat kumur-kumur dan istinsyak. Yang kedua juga sama. Kemudian yang ketiga itu yang paling afdol. Ya, namanya disebutnya karena ada 2 thariqah, ada thariqatul fasli, ada thariqatul wasli katanya. Kalau yang paling afdol adalah thariqatul wasli nih, yang cara ini itu dengan 3 kali cidukan, ya. Tidak terlalu irit air, tetapi juga tidak boros dalam air gitu ya. Sedang lah. Ya, maka itu adalah salah satu cara yang paling afdol dalam berkumur-kumur dan istinsyak. Itu ya. Wajamuha bi thalathi ghurafin. Itu wajamuha itu dengan cara wasal tadi ya. Dengan 3 kali cidukan air. Kemudian wal istinsar. Istinsar itu adalah mengeluarkan air dari hidung. Nah, kalau istinsyak kan menghirup air ke dalam hidung. Nah, ngeluarinnya juga adalah sunnah. Ya, jangan langsung dihisap ke dalam hidung gitu. Kalau dihisap langsung ke kepala biasanya sakit. Ya. Tapi sebenarnya dihisap juga bukan dihisap yang bagaimana? Enggak, asalnya dihisap itu supaya masuk aja ke dalam hidung. Ya. Kalau nggak dihisap kan nggak masuk, kecuali kalau didorong pakai tangan ya. Gitu ya. Dihisap sedikit aja supaya masuk ke dalam hidung gitu ya. Wa masukul ra'si wal udhunain zahiran wa batinan. Kemudian katanya mengusap semua kepala, seluruh kepala kita sunnah diusap. Ya, adapun dalam mazhab kita kan mazhab Imam Syafi'i kewajibannya hanya juz'un, bagian dari kepala saja. Mau rambutnya boleh, mau kulitnya juga boleh, tapi sunnahnya seluruh kepala diusap. Ya. Nah, bagi yang rambutnya tidak terlalu panjang, yang sedang lah, sunnahnya itu ditarik ke belakang. Jadi ini kalau kita ngambil air ya, ini taruh di kuping, tangan kita ke belakangin begini, tarik ke depan lagi. Ya, jadi kuping kena, kepala kusap semua. Itu pun bagi yang rambutnya tidak panjang dan tidak terlalu pendek. Kalau yang pendek banget makan ya 1,5 senti gitu ya, ya cukup ke belakang juga udah basah semua. Ya kalau yang panjang ya dibalikin juga nggak ada fungsinya juga. Ya yang ada acak-acakan tuh rambut, gitu ya. Kenapa? Karena sunnahnya dibalikin ke depan itu supaya rambut yang bagian belakangnya juga terkena basah. Ya, balik jadinya. Jadi yang tidak panjang, yang tidak terlalu pendek. Kalau terlalu pendek juga nggak perlu, karena udah basah semua, gitu ya. Itu kesunahan dalam mengusap kepala, sunnah. Karena dalam mazhab kita cuma sedikit saja. Kita cuma ditoel-toel aja dah sah. Ya, mazhab kita itu sah. Cuma sunnahnya seluruh kepala. Kemudian udhunain, ya. Kemudian mengusap kedua telinga juga ini sebetulnya sunnah, ya. Jadi setelah mengusap kepala sunnah, mengusap telinga ini hukumnya sunnah. Ya, sunnah nih satu. Setelah habis kepala tuh, jadi caranya nih yang telunjuk masukin ke dalam lubangnya, yang
jempol taruh di belakang telinga, kemudian yang telunjuk ini ditarik nih, begitu itu ya, buat bersihin, baru tarik dari belakang ke depan. Ya, jadi gini kalau ini bertunjuk diurak-urak kemari, di lepitan-lepitan ini, baru yang belakang tarik kemari. Nah, itu sunnah yang pertama. Itu 3 kali sunnah begitu. 3 kali sunnah begitu. Lalu kemudian yang kedua sunnah istidhar. Istidhar itu ngambil air yang baru, kemudian tekuk di kuping. 3 kali juga sama. 3 kali. Nah, yang terakhir boleh dengan telunjuk, boleh dengan kelingking. Ambil air, dimasukin di lubangnya. 3 kali juga. Sunnahnya. Itu kalau kita pengen lebih sempurna wudunya. Boleh ngantri mah jangan. Ya, lihat tempat dulu, lihat tempat. Kalau di rumah kan nggak ada yang ngantri. Iya. Ya. Sunnah itu ya. Jadi kalau dihitung-hitung ngusap kuping itu dalam sholat ada 15 kali. Ya, ada 15 kali ngusap kuping karena disunahkan ngusap kuping itu pertama ketika kita basuh wajah, sunnah kuping kenain jadi basuh wajah, kan makanya ada itolatul ghurrah, memanjangkan basuhan dalam wajah termasuk kuping kena. Jadi biur ini kena. Tadi kemudian lagi ngusap kepala, kuping kena tuh. Udah berapa? 3 ketika ngusap basuh wajah, 3 ketika kita ngusap kuping. Tadi tambah lagi tadi berapa kali tuh? 9. Ya udah pas. 15 kan? 15 kali itu ngusap kuping. Mungkin hikmahnya biar kuping kita bisa dengerin nasihat gitu ya. Semakin dibersihkan semakin kenceng dengernya. Diurak. Karena kadang-kadang kan yang paling berat itu kan mendengar. Ya, kalau ngomong gini mah semua orang pengen semua yang ngomong. Ya kan? Nasihatin orang paling enak. Tapi kalau dengerin nasihat dari orang, aduh, ya. Berat. Ya, zahirul batin wa takhlilu sya'ril kathibi min al-lihyati wa arid. Kemudian juga sunnah takhlil, menyela-nyela rambut yang tebal, min lihyatil wa arid katanya, dari jenggot dan arid. Kemarin ya, itu sudah kita bahas. Arid yang di sini, arid itu adalah rambut yang tumbuh di antara telinga, bawah telinga sampai ke sini, brewok lah ya, sini. Lihya di sini. Jadi ada ini namanya idhar. Kalau idhar itu di sini di antara 2 kuping, namanya sambang ya. Sambang ini idhar dalam bahasa Arabnya. Ke sini arid, ke sini nih, ke sini lihya. Nah, yang sunnah takhlil itu cuma 2. Itu pun kalau yang tebal ya. Brewok sama jenggot nih. Ya, arid sama lihya, jenggot sama brewok. Kalau selainnya bulu yang ada di muka ini wajib. Jadi air wajib masuk semua. Kumis sama wajib. Ya. Kumis yang tebal itu wajib masuk air ke dalam sini, sehingga ini perlu betul-betul didalak, supaya masuk. Ya. Betul, kan ada orang yang karena kan kalau rambut mah ya, semakin tebal kan semakin susah air masuk ke dalam. Iya, makanya kalau cambang yang tebal kemudian jenggot yang tebal itu nggak wajib. Ya, wajibnya cuma bagian depannya doang diusap gitu. Begitu basuh wajah, cuma usap doang gitu wajibnya. Tapi sunnah ditakhlil, di sela-sela. Di sela-sela ya, sunnah doang. Wa asabi al-yadaini, kemudian juga sunnah menyela-nyela jari-jari tangan. Ya, ketika kita basuh tangan ya, betul. Setelah basuh tangan kita sunnah katanya menyela-nyela ini juga dengan bimain jadid gitu ya. Sunnah dengan tuh. Wa asabiladin bit tasbik wa rijlaini min aslih ya, dengan tasbik, dengan cara ditasbik itu tapi gini ya. Kalau tangan itu di tasbiknya begini, jangan begini. Sunnahnya dari belakang gini. Ya. Karena tasbik kalau yang begini itu khilaful aula. Begitu khilaful aula. Kharijah shalah, di luar shalah. Kalau kita menunggu salat ma bainal adzan wal iqamah, tasbik ini makruh.
begini tuh. Maka jangan sunnah begini. Ya, begini. Ini kalau tasbih dalam wudu pun begini sunnahnya. Dalam wudu. Ya, dari belakang. Tasbih itu ya nyela-nyela ya begini pakai tangan. Kalau tangan, jadi kalau tangan nyela-nyelanya begitu caranya. Nah, sedangkan warijlain min asfalin bihin siri yadihil yusra. Nah, kalau kaki, kedua kaki nyela-nyelanya dengan apa namanya? Kelingking kaki tangan yang kiri. Nah, ini susah ya. Susah kalau nggak duduk mah. Ya, apalagi di usia yang di atas 30 tahun. 40 tahun agak keseimbangan agak limbung gitu ya. Kalau dingkring itu agak limbung. Senderan gitu ya. Agak repot ya. Iya. Kadang-kadang kita pakai kedua tangan aja masih. Ya, tapi sunnahnya memang dengan kelingking kaki tangan yang kiri dari diawali dengan kelingking kaki yang kanan. Ya, dengan tangan yang kiri dimulai dari kelingking kaki yang kanan. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Atani Jibril telah mendatangiku, faqala, lalu ia berkata, idza tawadda'ta, jika kamu berwudu, fakhallil lihyataka, maka sela-selailah jenggotmu. Ya, repotnya di sini nggak ada yang punya jenggot sih. Ada kojot nggak datang ini. Ya. Jadi nggak ada yang jenggot yang tebal, nggak ada gitu. Wah nih, Kis mungkin agak tebal sedikit ya, pendek. Rada keribo. Jadi yang tebal itu kemarin adalah jenggot yang kulitnya tidak terlihat dari tempat kita berbicara, tempat kita ngobrol. Kalau kelihatan kulitnya berarti masih jarang. Tapi kalau kulitnya sudah nggak kelihatan berarti itu namanya tebal. Ya, itu ukuran tebal dan tipis gitu ya. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khallilu baina asabi'ikum la yukhallilukumullahu bainaha binnar." Artinya sela-selailah antara jari-jarimu, la yukhallillahu bainaha binnari, niscaya Allah tidak akan menyela-nyelainya dengan di antara jari-jari tanganmu binnari dengan api neraka. Tuh. Jadi kalau kita sering menyela-nyela ketika kita berwudu, maka niscaya Allah tidak akan menyela-nyelanya dengan api neraka. Artinya dia akan dijauhkan dari api neraka. Tsumma qala, lalu Rasulullah bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi mereka, celakalah lil aqabi minan nar. Aqab itu tumit ya. Celakalah tumit dari api neraka. Karena biasanya kalau orang yang wudunya asal, kaki cuma ditendang-tendangin doang ke air keran, itu tumit kelewatan. Ya, bagian belakang sini nih, terutama bagian urkub. Tahu nggak urkub? Urat yang panjang tuh yang sini nih. Tuh yang sini nih. Namanya urkub ya. Nah, itu biasanya kalau cuma ditendang-tendang doang air di keran, kelewatan itu. Ya. Nah, maka di sini katanya wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit dari api neraka. Tumit-tumit yang tidak terbasuh ketika wudu. Nah, jadi baik-baik tuh. Sebetulnya bukan cuma tumit ya, diantaranya lagi misalnya sikut. Ya, apalagi kalau misalnya kita pakai kemeja panjang nih, nariknya badannya mejanya ketat lagi. Naik ke sini susah banget lagi. Ya, sikut nggak kebasuh. Nah, kalau sikut nggak kebasuh, maka tidak sempurna wudunya. Bukan tidak sempurna ya, basuhannya tidak sah berarti. Karena sempurnanya basuhan tangan dengan membasuh sikut ya, gitu ya. Rawahu Darqutni. Wadalkul a'dha, yang berikutnya adalah menggosok-gosokkan anggota badan ketika berwudu ya. Jadi sunnah kita kalau dalam mazhab Malik, dalak ini wajib. Jadi kalau kita wudu itu sunnah digosok-gosok gitu ya. Ya, itu sunnah ya. Supaya juga selain wudu bisa menghilangkan kotoran. Nah, dalam mazhab Malik ini malah jadi wajib gitu ya. Wa ayyakula salasan akhiruhu mustaqbilan ilal qiblah
rafi'an yadayhi wa basara ila sama walau a'ma. Kemudian disunahkan membaca doa setelah atau di akhir wudu katanya seraya menghadap kiblat. Jadi sunnah membaca 3 kali doa ya setelah wudu menghadap kiblat, tangannya diangkat ya, rafi'an yadayhi wa basara ila sama. Jadi kalau habis wudu katanya kita menghadap kiblat begini, angkat tangan tuh angkat tangan supaya apa sampai katanya terlihat hatta yuro bayadu katifai gitu ya. Jadi sehingga terlihat putihnya ketek itu yang putih, kalau yang hitam ya hitam. Ya. Itu ya, sampai kelihatan, artinya enggak harus bukan waktu telanjang dong, enggak, artinya mah ngangkatnya sekiranya begitu. Jadi ngangkat tangan itu sambil begini juga juga ngelihat sambil ngelihat langit juga. Artinya bukan tangan juga kita ngadep ke langit gitu ya. Jadi gitu ya. Sunnah membaca doa sebanyak 3 kali di akhir wudu seraya menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangan dan pandangannya ke langit. Walau a'ma, walaupun dia buta. Jadi mau menengadah ke langit itu walaupun orang yang tidak melihat atau orang buta. Doanya seperti yang sudah kita hafalkan dari kecil ya di sini. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Itu di sini ada. Waj'alni minal mutatahhirin subhanakallahumma, tambahin sedikit. Ditambahin doa kifaratul majlis nih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad wasallam. Ya kalau nggak hafal, sekarang stiker-stiker banyak tuh, stiker doa setelah wudu ya kan, taruh di luar kamar mandi gitu. Jadi kalau habis wudu ngadep ke situ sambil baca, bisa sekarang ya. Doa-doa yang begini kan biasa dari kecil kita sering diajarin nih. Kalaupun nggak ada, wah dulu udah lupa, bacanya udah lama banget nggak dibaca-baca. Banyak lah gitu nih ya. Kalau sekarang mah doa habis wudu di Google ada keluar langsung. Iya. Iya. Ya, kalau sekarang mah kan Google apa aja ada. Ya, dan semua orang saya kira sekarang mah anak bocah kecil aja punya HP. Lo kan kayak kita yang udah bangkotan nggak punya. Kalau nggak punya pakai itu nemir rumah teten. Dong situ. Ada usaha minimal. Iya, artinya sekarang itu kan kalau nanya mulu kan kita ya malu ya, ada apalagi dalam usia kayak kita nih. Lo kan kita nanya sama anak. Kan malu. Ya, kan malu, tapi sekarang itu ada banyak cara, artinya ada banyak cara bagaimana kita bisa menyembunyikan aib kita nih ya dengan ketidaktahuan kita. Kecuali mungkin kalau kita nanya sama teman masih kalau di rumah kan kita mau nanya sama siapa ya, sama bini kita malu, sama anak apalagi ya kan ya, nanya Mbah Google karena mah gampang ya. Artinya sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa dalam hal-hal yang kecil gitu ya. Hal-hal yang kecil itu kita bisa nanya ya. Saya kira kalau soal doa habis wudu, habis itu kan nggak banyak perbedaan juga antara kita misalnya dengan orang NU, orang Muhammadiyah, orang yang nggak banyak beda juga. Walaupun beda juga masalah doa sih, nggak masalah. Ya. Lalu juga disunnahkan katanya wa ayyaqra'a inna anzalnahu ba'da kadzalik ya. Jadi selain membaca doa yang tadi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, itu juga disunnahkan baca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, sunnah tuh. Sunnah membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar setelah wudu. Iya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu'a." Barang siapa yang berwudu kemudian ia memperbagus atau menyempurnakan wudunya, summa rafa'a basarahu ila sama, kemudian dia mengangkat pandangannya ke langit. Summa qala asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
sampai akhir, kemudian membaca doa yang tadi, ya. Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha syaa. Ya. Jadi kalau kita baca kita berwudu dengan baik, dengan sunnah-sunnahnya kita pakai sebisa mungkin, seapal yang kita bisa, yang kita hafal. Kemudian membaca doa yang tadi katanya, maka kata Kanjeng Nabi, maka dibukakan untuknya 8 pintu surga. Dan dia bisa masuk dari manapun yang ia kehendaki. Tuh. Artinya kalau kita senantiasa menjaga wudu, ini baru di wudu doang. Ya. Cuman, wah wudu aja, sholat mah nggak usah. Ini jadi bagus katanya. Lain. Jadi kan kadang-kadang ada orang yang begitu. Ya, misalnya kayak dulu kita lagi bahas misalnya fadilah-fadilah bulan-bulan yang dimuliakan. Wah, udah puasa aja sini. Katanya satu hari puasa di bulan yang diharamkan sama dengan 30 hari bulan yang lain. Kalau puasa Senin, Kamis, Jumat, Sabtu sama dengan 700 tahun. Udah aja itu ibadah tinggalin. Udah ibadahnya udah. Kan ada misalnya. Ya, ini dalam masalah pahala, ya, dalam masalah janji Allah sudah pasti ditepati gitu ya. Tapi kadang-kadang yang perlu diperhatikan adalah tidak bisa satu kewajiban menutupi kewajiban yang lain. Gitu ya. Tidak bisa kewajiban satu menutupi kewajiban yang lain. Karena dalam setiap kewajiban pasti ada fadilahnya masing-masing, ada keutamaannya masing-masing, ada pahalanya masing-masing, gitu ya. Oh, udah wudu aja. Kan enak banget nih. Udah wudu aja udah dibukain pintu surga, ya kan? Ngapain sholat lagi? Cukup aja wudu katanya gitu. Bukan ya? Bukan begitu artinya gitu ya. Ya. Ini adalah menunjukkan betapa bahwa wudu ini adalah memiliki fadilah yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga bagi orang yang karena biasanya gini, bagi orang yang menjaga wudunya sudah pasti menjaga sholatnya. Ya. Apa pernah kita temuin orang yang dawam wudu tapi dia tidak pernah sholat gitu? Lalu buat apa dia dawam wudu kan begitu? Nah, biasanya orang-orang yang dawam wudu pasti orang yang selalu menjaga sholatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa faqala ba'da faraghihi subhanakallahumma wa bihamdik, ya. Barang siapa yang berwudu lalu setelah wudu dia membaca doa subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memuji engkau, inni atubu ilaika, aku bertaubat kepadamu, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika inni atubu ilaika. Doanya pendekan lagi tuh. Subhanakallahumma wa bihamdika inni atubu ilaika. Nah, barang siapa yang berwudu kemudian setelahnya membaca doa ini, subhanakallahumma wa bihamdika inni atubu ilaika, kutiba firrikin, maka namanya akan dicatatkan dalam kulit. Summa ju'ila fitabi, kemudian akan dijadikan dalam lempengan katanya, dalam logam. Jadi namanya akan diabadikan gitu. Falam yukassar ila yaumil qiyamah, dan nama itu tidak akan dirobek, lempengan itu tidak akan dirobek, tidak akan dihancurkan ya. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tuh. Jadi kalau kita menyempurnakan wudu lalu membaca doa, maka nama kita akan dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai yaumul qiyamah min ahlil wudu. Di antara orang-orang yang senantiasa menjaga wudunya. Memang kan yang ngajakin malas sholat kan biasanya wudu. Ya kalau sholat tinggal sholat aja makan enak. Ya datang sholat langsung. Tapi kan kadang-kadang aduh wudu dulu. Ya biasanya kalau pengen mau wudu tuh biasanya pengen kencing lagi. Jadi banyak acara tuh, ya kan? Ini yang mengajakin kita malas sebetulnya. Di antaranya gitu ya. Di antaranya itu. Nah, di antara yang bikin pekerjaan jadi lama. Belum lagi kalau misalnya waduh badan kita kotor, belum lagi kalau harus cuci ini cuci itu. Nanggung ya, apalagi harus sampai ganti baju. Nah itu yang mungkin yang membuat sebagian orang repot ya untuk menjalankan sholat. Ya. Tapi bagi pekerja ya, bagi siapapun yang bekerja kemudian dalam keadaan dalam pakaian yang dipakai ketika bekerja, sebetulnya kotor ataupun tidak, yang penting menjalankan sholat, dan yang penting tidak najis. Yang penting enggak najis gitu ya. Daripada meninggalkan sholat ya.
Kalau gua buka itu kan misalnya repot ya. Belum lagi bajunya sleting dari atas ke bawah misalnya gitu kan repot. Udah yang penting mah tidak najis ya. Oke, pakai aja dulu. Pakai APD misalnya kan repot. Sholat. Jadi digingkes. Waqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, man qara'a surat inna anzalnahu fi athari wudu'ihi marratan. Barang siapa yang membaca surat inna anzalnahu fi lailatul qadr ya, setelah wudu satu kali, kana minas siddiqin, maka ia termasuk golongan orang-orang yang siddiq gitu ya. Satu kali membaca surat Al-Qadar tuh. Wa man qara'aha marratain, barang siapa yang membacanya dua kali, kutiba fi diwani syuhada, maka dia akan catatkan dalam diwannya orang-orang yang mati syahid. Wa man qara'aha salasatan, dan barang siapa yang membacanya tiga kali, hasyarallahu mal anbiya, maka Allah akan mengumpulkannya nanti di padang mahsyar dengan para nabi. Rawahu Dailami. Ini membaca surat Al-Qadar. Nah, sekalian yang udah lupa surat Al-Qadar itu apa, dihafalin nih. Ya, baca habis wudu. Ya, kalau tadi misalnya doa yang tadi, biasanya kan gini. Ayat Al-Qur'an itu lebih gampang dihafal ketimbang doa-doa. Ya. Iya. Ya, dengan hadis pun lebih gampang dihafal ketimbang hadis, ketimbang itu salah satu ijazul Quran ya, salah satu mukjizat Quran, salah satu keistimewaan Al-Qur'an. Nah, misalnya tadi ngapalin doa yang tadi nggak hafal, ya inna anzalna mah insyaallah hafal, apalagi kalau sering taraweh. Karena di masjid kita, mushola kita 15 hari inna anzalna terus. Gitu ya. Ya, jadi baca ini minimal selain membaca doa, kita usahakan bisa membaca Al-Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya.